Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi, Pak ya. Dan mudah-mudahan di video saya kali ini ada poin-poin penting yang bisa Pak dapat. Jadi untuk video saya kali ini, saya akan membuat video yaitu tentang kastrasi, Pak ya. Sebenarnya saya sudah sering sekali membuat tentang kastrasi ini videonya, namun masih perlu pembenahan, Pak ya. Dan di video saya kali ini mudah-mudahan apa yang saya sharing dapat benar-benar bermanfaat bagi penonton dimanapun berada yang tentunya sedang melakukan penanaman bibit kelapa sawit ya. Jadi kastrasi ini adalah membuang semua produk generatif baik bunga jantan dan maupun bunga betina ya yang dihasilkan dari pokok kelapa sawit dan buahnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kastrasi setiap bulannya ya. Jadi ketika buahnya sudah muncul, kita harus melakukan kastrasi secara rutin, yaitu untuk menyokong pertumbuhan pokok kelapa sawit itu sendiri ya. Apabila kita tidak melakukan kastrasi, di saat melakukan pemupukan itu akan sia-sia ya, karena buah yang dihasilkan masih belum memasuki produktif. Jadi jika kita melakukan pemupukan itu akan terbuang sia-sia karena buahnya masih belum memasuki usia produktif ya. Jadi tidak laku. Dan apabila Bapak melakukan kastrasi, ini akan berdampak positif bagi pokok kelapa sawit itu sendiri, optimal dalam pemupukannya. Jadi di video saya kali ini saya akan memperlihatkan sebuah perkebunan ya yang ada di belakang rumah saya ini ya, dan kebetulan pemiliknya sangat jauh. Maka dari itu perkebunan kelapa sawit ini tidak pernah dilakukan kastrasi ya. Dari mulai munculnya buah hingga saat ini tidak pernah dilakukan kastrasi. Sedangkan usia sawit ini sendiri sudah memasuki usia 1,5 tahun ya, dan tidak pernah dilakukan kastrasi. Ini sangat tidak baik sekali bagi pokok kelapa sawitnya. Sedangkan pemupukannya rutin namun tidak dilakukan kastrasi, ini akan sia-sia ya dalam perkebunan kelapa sawit ini sendiri. Jadi Bapak di rumah dan rekan-rekan di rumah, apabila memiliki perkebunan kelapa sawit, silakan Bapak lakukan kastrasi jika buahnya sudah bermunculan seperti ini ya. Dan Bapak wajib melakukan setiap bulannya untuk membantu pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri ya. Kalaupun tidak Bapak kastrasi, ini akan merugikan pokok kelapa sawit itu sendiri. Saat Bapak melakukan pemupukan itu akan sia-sia atau percuma. Karena apa? Karena memang pemupukan diharapkan bisa membantu pertumbuhan pokok kelapa sawit itu sendiri. Namun di sini pemupukan malah jadi tidak baik ya Pak ya, karena memang buahnya masih bermunculan dan pokok sawit itu sendiri memproduksi buah ini, dan buahnya tidak kita pakai atau kita ambil ya, karena memang masih belum memasuki usia produktif. Jadi intinya seperti ini Bapak ya. Jika kita sudah melakukan kastrasi dan dilakukan pemupukan, itu hasilnya akan lebih baik lagi untuk pokok kelapa sawitnya. Alangkah baiknya kita harus kompeten ya untuk kastrasi perkebunan kelapa sawit kita. Kalau tidak, itu akan merugikan kita. Selama kita melakukan pemupukan itu akan percuma ya, karena memang performa kelapa sawit atau pokoknya itu masih teroptimal ke buahnya, sedangkan buahnya itu tidak kita perlukan atau belum masa produktif, maka akan kita buang sia-sia. Jadi jika kita melakukan pemupukan, kalau sudah dikastrasi itu tidak akan sia-sia ya, karena pupuk akan langsung tepat sasaran, yaitu untuk perkembangan pokok kelapa sawit itu sendiri. Jika kita belum kastrasi seperti ini, otomatis akan terbagi ya untuk hasil pemupukannya. Jadi pohon kelapa sawit ini harus bekerja untuk membesarkan buahnya, sedangkan buahnya tidak kita perlukan atau belum masa produktif, itu sangat disayangkan sekali. Jadi untuk rekan-rekan atau bapak-bapak di rumah yang memiliki perkebunan kelapa sawit, harus benar-benar memperhatikan kastrasi ini ya. Jadi kastrasi ini berlangsung selama 2 tahun, dan setiap bulannya kita harus rajin untuk kastrasi ya. Tidak seperti ini buahnya banyak dan sawitnya terbilang bibit
unggul namun tidak pernah dikastrasi. Sangat disayangkan sekali, padahal pohon kelapa sawit ini sangat perlu untuk dikastrasi ya. Kastrasi ini adalah kegiatan membuang bunga jantan, bunga betina, dan buah kelapa sawit ya yang belum masa produktif, dan itu akan muncul setiap bulannya buah-buahnya. Jika tidak kita kastrasi, itu akan membuat percuma ya untuk pemupukannya, yang seharusnya untuk masa optimalnya pertumbuhan pokok kelapa sawit ini akan terbagi untuk pertumbuhan buahnya kelapa sawit, sedangkan buah kelapa sawitnya belum memasuki usia produktif yang wajib kita buang ya. Nah, ini tidak pernah sama sekali dikastrasi, bisa dilihat Pak ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan atau sarankan, apabila kita menanam bibit kelapa sawit, jika sudah memasuki kastrasi silakan dilakukan dengan baik Pak ya. Untuk kastrasi ini biasanya kita lakukan tiap bulannya, dan kita tidak pilih-pilih lagi ya. Semua yang ada, baik bunga jantan, baik bunga betina, dan buahnya kita harus kastrasi, kita buang semua. Dan ingat, untuk kastrasi ini kita tidak membuang pelepahnya ya, hanya membuang buahnya dan bunga-bunganya. Tidak dianjurkan jika kita membuang pelepahnya. Nah, seperti ini. Di sini saya hanya ingin sharing saja Pak ya. Mudah-mudahan ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat untuk kastrasi ini. Sebenarnya saya sudah sering sekali membuat video tentang kastrasi, namun saya akan perjelas lagi untuk kastrasi ini di video saya kali ini ya. Dan semoga bermanfaat untuk para pembudidaya tanaman kelapa sawit dimanapun berada. Ini sawitnya sudah menginjak umur kira-kira 18 bulan ya. Jadi masa kastrasi akan segera habis, dan jika kita sudah kastrasi semua, ini akan menjadi buah produktif ya, yang tentunya buahnya sudah menginjak bobot 5 kilo. Dan ini masih termasuk buah kastrasi ya, belum layak jual atau produktif, karena buahnya belum mencapai bobot maksimal yaitu 5 kilo ya. Baik Bapak dan saudara dimanapun berada, mungkin cukup sampai di sini video yang saya bisa berikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan para pembudidaya tanaman kelapa sawit dimanapun berada ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.